Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, anak-anakku SIT Cordova 3 yang Mister cintai dan Mister banggakan. Pada kesempatan sore hari ini di bulan suci Ramadan ini, berjumpa lagi dengan Mister yang akan menyampaikan sedikit materi beberapa hal mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan dan kita sudah berpuasa selama beberapa hari. Semoga puasa teman-teman selalu dijaga dan puasa teman-teman selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa menyaksikan kultum Ramadan dengan Mister Sohibul. Baik, yang kedua yaitu tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya berserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kelak nanti dan mendapat petunjuk hingga hari akhir nanti. Baik, teman-temanku, anak-anakku SIT Cordova 3 yang berbahagia, alhamdulillah kita di tahun ini masih bisa mencari hal-hal positif, mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari guru-guru kita semuanya. Kita disajikan dengan materi-materi kultum sambil menemani berbuka puasa. Kita doakan juga kepada guru-guru kita semua supaya Allah sehatkan selalu, supaya Allah berikan keberkahannya sehingga bisa menemani anak-anakku semua sampai kepada pintu kesuksesan. Kita ketika mendengar bulan Ramadan, pasti hati kita terasa senang. Ketika hati kita terasa senang, Allah sudah menjanjikan kebaikan untuk diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirani, yang artinya barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya di atas api neraka. Masya Allah, ketika kita merasa senang saja, ketika kita merasa bahagia saja, Allah sudah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa dengan mengharamkan jasad kita di atas api neraka. Maka dari itu teman-teman SIT Cordova 3 yang berbahagia, kita jalani Ramadan ini dengan senang hati, dengan bergembira, dengan penuh semangat dan dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada keterpaksaan, jangan ada keluh kesah kepada ayah dan bunda kita. Ketika belum waktunya berbuka puasa, kita harus tetap semangat mengisi hal-hal yang bermanfaat dengan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, karena segala sesuatu kebaikan yang kita perbuat di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan
kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dengan kita hanya berbahagia, kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diharamkannya jasad kita di atas api neraka. Apalagi kita mampu melakukan ibadah selama bulan suci Ramadan ini dengan baik dan benar. Teman-teman Cordova 3 yang berbahagia, mari kita pergunakan bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang baik, seperti membaca Al-Quran, bersolawat, beristighfar, dan melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya, bersedekah kepada sesama, memberi bukaan kepada tetangga kanan kiri kita, supaya Allah menjaga Ramadan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan kita melakukan hal-hal demikian, Allah akan senang dengan kita, Allah akan gembira dengan kita. Ketika Allah sudah senang dengan kita, Allah sudah gembira dengan kita, maka Allah akan membalas kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Lalu ketika kita sudah berada di bulan suci Ramadan ini, maka kita pun harus mengetahui tentang ilmunya, baik itu hal yang fardu ataupun rukun dari puasa itu tersendiri, maupun hal-hal yang membatalkan puasa, yang akan Mister bahas beberapa poin di kultum pada kesempatan kali ini. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa dan juga yang lainnya, maka tentu dalam hal ini setelah kita mengetahui baik itu rukun puasa, baik itu sunnah-sunnah puasa, tentu kita juga harus mengetahui apa yang menjadi hal yang membatalkan dari pada puasa itu tersendiri. Supaya apa? Supaya kita selama di bulan suci Ramadan ini ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang benar-benar tentunya berkualitas, ibadah yang tentunya menjadi ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Mister akan menyampaikan terkait hal-hal yang membatalkan puasa, karena ujung dari diwajibkannya puasa adalah melahirkan insan bertakwa. Maka sudah selayaknya harus menjadi sebuah momentum untuk meninggalkan maksiat, sehingga jangan sampai puasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang barang siapa yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala apapun kecuali lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Begitu teman-teman SIT Cordova yang berbahagia. Di sini Mister mengajak kita semua untuk membenahi atau menjaga kualitas puasa Ramadan kita pada tahun ini, supaya kita menjadi betul-betul insan yang bertakwa setelah Ramadan ini sampai seterusnya. Karena dalam Ramadan ini kita bisa membenahi diri kita bisa menjadikan diri kita sebagai pembelajaran untuk hari-hari berikutnya. Maka kita melakukan riyadhah atau latihan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbaiki amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebulan penuh bulan Ramadan ini kita latih diri kita lebih baik. Supaya apa? Supaya ketika Ramadan telah usai, kita masih tetap bertakwa. Karena kita sudah belajar selama 30 Ramadan, selama 30 hari di bulan Ramadan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman SIT Cordova, apa yang membatalkan puasa? Ada yang tahu? Nah, mungkin akan bisa lanjutkan pada sesi kedua di waktu syahur, karena sekarang bentar lagi akan memasuki waktu azan maghrib dan teman-teman harus berbuka puasa. Setelah itu sholat maghrib dan menunggu sampai datangnya waktu sholat tarawih. Jangan lupa sholat tarawih jangan sampai ditinggalkan dengan urusan-urusan yang lainnya, harus tetap dilaksanakan dan dijalankan. Selelah apapun kita menjalankan puasa Ramadan ini, jangan sampai hal-hal yang tidak terulang di bulan-bulan lainnya ditinggalkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya poin-poin pada hal-hal yang batalan puasa akan Mister sampaikan di waktu syahur. Terima kasih anak-anakku SIT Cordova 3 yang berbahagia. Al-khairu kalam, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.